Om Swastiastu. Dipas Mantusa, Disiplin, patuh, luar biasa. Halo sahabat Mantusaku, kenalin aku Aditya. Dan aku Leola Nasrini akan mengajak kalian mengenal SMA Negeri 1 Sawan. Ikuti terus ya video kami sampai akhir. Let's go! Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, semua terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ya Pak. Kami di sini sebagai perwakilan ingin memberikan beberapa ataupun mengajukan beberapa pertanyaan Pak ya, berkaitan tentang sekolah seperti itu. Tapi sebelum itu Bapak bisa berkenan untuk memperkenalkan profil Bapak. Nah, terima kasih atas waktunya dan berkaitan dengan profil ya, Bapak mulai dari nama Madi Sutawardini SPD, kelahiran 29 Maret 1967 di Desa Tamblang ya. Kemudian tinggal di perumahan Gereja Kerobokan Permai, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan. Dari segi pendidikan, Bapak mengawali pendidikan SD itu di SD N2 Tamblang, kemudian lanjut SMP-nya SMP swasta, SMP Bina Putra Tamblang. SMA-nya Bapak lanjut di SMA Negeri 1 Singaraja. Kemudian lanjut ke perguruan tinggi, yang pertama itu adalah di D3 Pendidikan Fisika FKIP Unmul, kemudian lanjut ke S1 Pendidikan Fisika Undiksa, dan terakhir itu adalah di program S2 Penelitian Evaluasi Pendidikan juga di Undiksa. Nah, kemudian untuk pengalaman kerja itu sejak tamat di pendidikan fisika tahun 90, kami langsung ditempatkan mengajar fisika di SMA Negeri 3 Singaraja. Lanjut pada tahun 2013, Bapak diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sawan. Terima kasih Bapak nih. Ya, kita ke pertanyaan saja langsung Pak nih. Ini sebenarnya pertanyaan pertama itu pertanyaan yang umum sebenarnya Pak. Pertanyaan biasanya banyak diajukan, tapi juga perlu untuk diketahui pastinya Pak ya. Apa sih yang menjadi visi dan juga misi dari sekolah ini seperti itu? Iya, SMA Negeri 1 Sawan memiliki visi yang secara umum memang bisa ditinjau setiap dipentingkan, mungkin paling tidak 5 tahun sekali, karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, situasi, zaman, dan perkembangan, terutama perkembangan iptek dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang terakhir itu visi SMA Negeri 1 Sawan yang disepakati itu adalah santun, cerdas, peduli lingkungan, dan berlandaskan Pancasila. Maksudnya adalah lulusan-lulusan SMA Negeri 1 Sawan itu tetap memiliki kesantunan. Santun itu berkaitan dengan karakternya, ada sopan, kemudian ramah dan sebagainya. Lanjut juga cerdas ya. Cerdas itu maksudnya adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didapatkan di sekolah SMA Negeri 1 Sawan ini nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan, baik itu dalam studi lanjut, dunia kerja maupun di masyarakat. Nah, peduli lingkungan itu adalah dalam rangka untuk membangun bahwa generasi muda yang tamat dari SMA 1 Sawan itu akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Kami berharap mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu kita berharap anak-anak lulus di sini memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang terakhir itu adalah berlandaskan pada Pancasila memang merupakan tujuan secara nasional. Profil pelajar kita itu adalah pelajar Pancasila, di mana itu adalah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian mampu berkebinekaan global, berbeda-beda, kemudian mampu bergotong royong, karena ini adalah sikap bangsa kita. Jadi pekerjaan besar bisa menjadi ringan kalau kita bergotong royong. Tetap kreatif, jadi tetap ada inovasi-inovasi ataupun temuan-temuan maupun hal-hal yang bisa membuat kemajuan, perbaikan menjadi lebih maju. Kemudian mampu bernalar kritis, jadi mampu berpikir, kemudian mampu menjawab tantangan, sehingga dengan demikian akan memunculkan satu kemampuan mengatasi masalah maupun akan memunculkan ide-ide yang baru. Nah, sekira itu visi besar daripada SMA 1 Sawan. Jadi melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya Bapak, apa saja sih kiranya program unggulan yang ada di sini dan terutama akan menjadi potensi besar di sekolah kita?
Iya, dalam rangka mewujudkan cerdas, kemudian mengembangkan seluruh atau maksimal potensi yang dimiliki oleh peserta didik, itu sekolah nanti selain melaksanakan kegiatan pembelajaran juga membuka kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang tujuannya adalah mewadahi potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi kami terutama menginginkan adanya perubahan mindset bahwa berharap banyak anak-anak kami itu SMA Siswani memiliki jiwa wirausaha. Oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang memang berorientasi kepada wirausaha, seperti kegiatan pariwisata ekstra dalam bentuk ekstra. Nah, hari ini sudah mengikuti magang, jadi dia akan dilatih, dia akan teori kemudian dilatih, dia merasakan bagaimana sehingga punya keterampilan. Juga kita menyiapkan ada tenun ya, jadi tenun ini sedang dikembangkan dan dilestarikan, menenun, jadi bukan pakai mesin, pakai tangan. Kita siapkan dan sudah pernah kita latih dan anak-anak yang nanti berminat untuk itu, karena itu bisa dikembangkan sebagai usaha. Kemudian juga pengembangan proses udang lepet yang sangat terkenal di Desa Sangsi sebagai kearifan lokal, ini juga merupakan potensi yang bisa dikembangkan. Sehingga jika anak-anak mau yang berminat di sana juga akan kita wadahi. Ada juga hidroponik, kemudian juga ada wajah plastik, kemudian juga ada multimedia, komputer, dan banyaklah yang lainnya yang akan kami berikan wadah kepada anak-anak sehingga potensinya itu bisa berkembang. Termasuk juga kalau bidang seni dan olahraga juga banyak yang akan kita buka, dan juga kita akan membuka yang nanti namanya kelas wirausaha. Jadi untuk membangun jiwa wirausaha sehingga nanti bisa mengembangkan, punya pengalaman untuk berwirausaha, karena pemerintah sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha. Terima kasih Bapak. Ini selanjutnya Kang ya, dari segi pembelajaran. Nah, lingkungan belajar seperti apa sih yang sebenarnya diterapkan oleh sekolah ataupun oleh tenaga kependidikan seperti itu, sehingga nanti dalam proses mengajar itu membuat nyaman bagi siswa. Kang ya, betul sekali. Memang tujuan pembelajaran dari falsafah Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan sekolah sebagai taman. Jadi taman itu menarik kan orang ingin datang ke sana. Jadi bukan siswanya nanti justru lari ya. Oleh karena itu Bapak mulai juga menata guru-guru dalam menghadapi anak-anak di era generasi Z ini, itu sering diadakan pelatihan workshop untuk mendampingi anak-anak yang model sekarang mungkin tidak cocok lagi untuk didampingi dengan model yang dulu. Nah juga kami menyiapkan sarana-prasarana termasuk jaringan internet dan sebagainya, termasuk juga kami secara bertahap terus memperbaiki fasilitas-fasilitas supaya nyaman, terutama sekali sekolah kita yang berada pada daerah cekungan itu yang agak sulit dengan angin, kita atasi dengan menanam banyak pohon-pohonan sehingga dihasilkan oksigen sehingga akan menjadi lebih sejuk. Dari sisi lingkungan sekolah kita yang luas ini kita tata untuk memberikan nyamanan ke lingkungan. Nah, terus nanti dari segi guru termasuk juga anak-anak supaya tidak ada bullying di sekolah ini, siapapun nanti itu supaya menjadi nyaman dan senang di sekolah ini dengan gurunya, dengan sesama teman, kartunya, sekolah. Nah, seperti itulah ke depan yang kita harapkan. Kita sedang ke atas. Menyambung pertanyaan sebelumnya juga Bapak. Jadi apakah sekolah memiliki program pendidikan karakter atau nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada siswa-siswanya Pak? Ya, pendidikan karakter itu sesuai dengan misi kita jelas untuk menjadi santun dan sebagainya, itu dilatihkan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru saya mengajar telah melatihkan nilai-nilai karakter itu yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, apakah itu kerajinan, ketekunan, kemudian kedisiplinan dan sebagainya. Nah, kemudian juga akan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, baik dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang lain-lain diselenggarakan di sekolah, itu semua mengintegrasikan pendidikan karakter. Sehingga dengan demikian anak-anak di sini akan sedikit demi sedikit terlatih untuk disesuaikan karakternya biar bisa mendekati kepada tujuan bersama kita adalah profil pelajar Pancasila.
seperti itu ya. Iya baik Bapak, terima kasih kami. Jadi seputaran situ aja pertanyaan kami mengenai tentang sekolah. Kemudian nih kami Bapak berkenan untuk memberikan sambutan, kemudian juga memberikan pesan-pesan, kemudian juga ucapan selamat kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Sawan, terutama yang baru diterima ataupun bergabung di SMA Negeri 1 Sawan seperti itu. Oke. Pertama kami ucapkan selamat dulu kepada anak-anak yang baru diterima sebagai siswa baru di kelas 10 untuk tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjatuhkan pilihan kepada SMA Negeri 1 Sawan untuk proses pendidikan di pendidikan menengah. Nah, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami mengajak kepada anak-anak peserta didik baru untuk bergabung. Mari kita segera menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekolah, tatanan dan tata tertib sehingga nanti bisa mendapatkan kelancaran di dalam mengikuti proses pembelajaran sampai akhir nanti. Oleh karena itu juga kami berpesan dari awal kalau nanti mengikuti tata tertib yang diberlakukan selalu rajin belajar dan memiliki komitmen yang kuat untuk sukses, sehingga dengan demikian nanti semua dari awal sampai akhir barangkali jangan sampai lewat waktu ya. Kalau 3 tahun bisa selesai 3 tahun, bisa sukses, tujuan bisa tercapai. Baik Pak, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi kami kata kamu tetap berdoa santi kami. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bapak. Di SMA Negeri 1 Sawan ini mempunyai banyak banget kreativitas siswa ya. Apa aja tuh? Yang pertama yaitu ada tenun, hidroponik, wajah plastik, dan sedang lapat, dan masih banyak lagi kreativitas yang akan dikembangkan. Miss call from my mother. Like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your golden. We were just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your Banget sih. Satu Sawan. Nah adik-adik gimana nih? Kita udah lihat bareng-bareng ya SMA Negeri 1 Sawan ya, dari fasilitasnya, dari ruang kelas belajar yang nyaman, bersih juga, kemudian juga lapangan yang luas, dan juga fasilitas lainnya yang ada di SMA Negeri 1 Sawan dong ya. Dan kami ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Sawan. Ingat selalu untuk menjaga dan merawat fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Nah segitu dulu ya video kita hari ini. Kami akhiri dengan mengucapkan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Dadah.